Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi adik-adik. Wah, seru banget ya kita kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu. Oh ya, ini ada musik nih. Adik-adik tahu nggak lagu apa yang akan kita nyanyi? Yuk, yang tahu sama-sama ya bernyanyi dengan Kak Mary ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Bebas ya? Bebas dari apa adik-adik? Hayo, ada yang mungkin ngomong, oh bebas gak usah sekolah lagi. No. Atau bebas gak usah buat apa-apa lagi, gak usah kerjakan pekerjaan rumah. No juga. Bebas apa ya lagu ini? Adik-adik, bebas di sini artinya Tuhan membebaskan kita dari dosa. Selain itu bebas apanya lagi ya? Bebas dari iblis yang menggoda kita. Cerita hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus itu membebaskan seseorang yang dijerat oleh kuasa iblis. Makanya kita menyanyikan lagu Sudah Bebas. Yesus ketika datang ke dalam dunia membebaskan kita dari dosa dan tentu saja menolong kita untuk bebas dari jeratan iblis. Oke, adik-adik yuk ikut ibadahnya. Dan hari ini yang akan melayani adalah Kak Lina dan Kak Nunu. Dan juga yang akan bercerita siapa ya? Yuk kita ikuti terus ya sampai akhir. Ngomong-ngomong jangan lupa buat aktivitasnya loh. Kak Mary senang sekali kalau lihat adik-adik foto dengan aktivitas yang ada. Wah, Kak Mary aja senang, apalagi kakak-kakak lain ya yang melihat semangatnya adik-adik. Oke, yuk mari kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu, walaupun kita masih online, tapi kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kalina, buat apa bawa tahu? Ada, Ini kan Dek. mau kebaktian. Ya, ini Kalina punya pantun, bukan dimakan. Oh, silakan pantunnya. Naik bis ke kota Tegal, pulang-pulang makan tahu. Habis Natal jangan lupa Ucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur memasuki tahun yang baru. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, pada hari pagi ini kami mengucap syukur. Tuhan berikan cuaca yang cerah, hati yang senang, kami dapat berbakti, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami dari hari ke hari, hingga pada hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalina, Ada apa masih kan, ada Nunu? pantun? Ada dong. Ya, ayo cepat dikeluarkan pantunnya. Mau tahu banget tuh. Iya, sudah cepat. Kak Anita. Sini dong. Ada pantun ya? Ada. Mari silakan Kak Anita. Iya, pinjam dulu Kalina. Oke. Ke pasar beli buah serikaya. Mantap. Jangan lupa membeli mangga. Mantap. Yesus rela jadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Wah, karya Tuhan itu memang luar biasa, Kak Nunuk, Kak Lina. Oh iya. Tapi Kak Anita, itu ada lagunya loh. Ada ya? Ada, coba Kak Nunu. Ayo kita nyanyi Do Re Mi.
tinggal di kota Malang. Kata makan dibalik jadi nakam. Kalau hidup mau tenang, Mari kita belajar firman Tuhan lebih dalam. Yuk kita memuji Tuhan, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anakku cantik sekali. Saya sudah kasih pakai baju merah. Anakku sayang, bobo ya. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit mama. Hah? Tapi ini bukan anakku. Ini anak siapa ya? Anakku di mana? Di mana anakku? Ayo kasih tahu di mana anakku. Kamu ya anakku. Wah, anakku di mana? Di mana anakku? Ini kah anakku? Bukan. Ayo anakku di mana? Adik-adik, tadi sudah ketemu belum dengan wanita yang tadi? Ada nggak ya dia deket-deket sini? Wah, untung nggak ada. Jauh wanitanya tadi. Kak Mary sempat ketemu loh sama wanita tadi. Adik-adik ketemu nggak? Nah, kalau adik-adik ketemu sama wanita yang kayak itu, yang nyanyi-nyanyi sendiri, terus kemudian mungkin juga dianggapnya boneka kayak anaknya, itu biasanya kita sebut wanitanya sebagai apa ya adik-adik ya? Iya, ada yang ngomong orang gila, ya kan? Atau juga pikirannya agak nggak waras. Nah, ada yang memang seperti itu. Orang yang pikirannya kita sebut gak waras atau orang gila. Mungkin saja ketika wanita itu dulunya pernah mengalami satu peristiwa yang sedih
sekali. Mungkin anaknya, babynya meninggal waktu masih baby. Jadinya dia sedih atau ada orang yang banyak pikiran. Sehingga akhirnya pikirannya terganggu. Jadinya nggak waras. Tapi ada juga loh orang yang bisa nari-nari sendiri, terus nyanyi-nyanyi, terus ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Tapi bukan pikirannya yang gak waras, cuma dia dirasuki oleh roh jahat. Wah, apa ya itu ya? Dirasuki oleh setan. Kalau dengar kata setan, mungkin ada yang ngomong takut, nggak mau dengar kata setan. Wah, apakah sebagai anak-anak Tuhan kita harus takut gitu ketika dengar kata setan? Atau kita harus ngeri sekali ketika bertemu dengan orang yang kerasukan sama setan? Hari ini Kak Mary mau ajak adik-adik untuk belajar dari cerita firman Tuhan yang ada di Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kita mau melihat bagaimana ya Tuhan Yesus ketika bertemu dengan orang yang kerasukan setan gitu ya. Nah, yuk kita sebelum sama-sama mendengar cerita ini, Kak Mary ajak kita berdoa dulu yuk. Ayo lipat tangannya dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih mendapat kesempatan yang indah untuk bernyanyi dan sekarang kami mau mendengar cerita. Tuhan berkati setiap kami, berkati adik-adik yang telah duduk dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong Kak Mary yang akan bercerita sehingga kami semua ada di dalam pimpinan Roh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengar cerita-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, sudah pegang Alkitab? Tadi Kak Mary ngomong di mana nih? Di Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Nah, Kak Mary mau bacain dulu dari ayat 8. Dari ayat 26 sampai 30 ya. Ayo adik-adik kelas besar ikut yuk baca sama Kak Mary ya. Ayo dari 26 sudah siap? Kita mulai yuk. 2, 3, tunggu dulu. Adik-adik yang belum bisa baca suruh papa mamanya yang dampingi itu yang baca ya. Ayo papa mamanya yang pegangnya Alkitab ikut baca ya. Yuk mulai ya 26 ya. 2, 3 ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Wah adik-adik, tadi kita sudah membaca ya, Yesus ketika tiba di Gerasa, dia bertemu dengan seorang yang kerasukan setan-setan di sini dikatakan ya. Wah lalu ketika berjumpa dengan orang yang kerasukan setan-setan itu, orang itu langsung tersungkur yang artinya menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, apa orang itu menyembah dalam artian mau menjunjung tinggi nama Tuhan sebagai Allah yang dia sembah di dalam hati? Bukan. Orang yang kerasukan setan-setan itu menyembah karena takut. Ya, setan
setan-setan itu takut ketika tahu Yesus datang. Makanya dia ngomong, "Hai anak Allah yang maha tinggi." Wah, mereka tahu Yesus punya kuasa. Yesus itu anak Allah, punya otoritas yang tinggi. Dan setan-setan ini tersungkur ketakutan. Ya, jadi adik-adik di sini kita lihat siapa yang berkuasa. Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik jangan takut kepada setan-setan. Memang biasanya kalau adik-adik ada yang nonton film-film tentang setan. Jadinya merasa, "Ih, setan itu kok ngeri ya. Setan itu kok bisa membuat aku celaka dan lain-lain." Memang bisa adik-adik. Tapi ingat ya, setan itu sebenarnya tidak punya kuasa. Tapi yang berkuasa adalah Allah itu sendiri. Sepertinya kelihatan setan punya kuasa. Cuma kalau adik-adik mau tahu, Allah itu punya kuasa yang lebih tinggi di atas setan-setan itu. Jadi sekali lagi, jangan takut kepada setan-setan itu. Karena setan aja takut kepada kuasa Allah. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Allah harus pegang kuasa Tuhan sendiri ya, menjadi anak Allah. Selain itu adik-adik jangan suka lihat film-film yang ngeri-ngeri yang tentang setan-setan ya. Itu di sana nanti sepertinya mau mengiklankan setan itu luar biasa. Jangan ya adik-adik. Lalu bagaimana? Setelah itu gitu ya. Setelah setan-setan itu tersungkur karena takut. Lalu apa yang terjadi? Lalu kita mau lihat adik-adik, bagaimana ya kondisi sebenarnya kalau orang itu kerasukan setan. Kasihan sekali sebenarnya adik-adik, kasihan banget. Kalau kita baca tadi, orang yang kerasukan setan itu mereka apa? Mereka tersiksa loh secara fisik loh. Kalau kita baca tadi ada dikatakan apa? Dia itu terkadang ini ya memukul badannya dengan batu-batu gitu ya. Menyiksa dirinya sendiri. Dan terkadang tadi kita juga ada baca di bagian ini, roh itu menyeret-nyeret dia gitu ya. Jadi dia itu kondisinya kayak terseret-seret, tubuhnya terluka, dia diseret-seret, terus orang merantai dia. Wah, kasihan sekali, dia tersiksa secara fisik. Biarpun nampaknya kok dia hebat ya, ketika orang rantai dia bisa putuskan rantainya. Kayaknya hebat, tapi sebenarnya dia sangat tersiksa ya orang ini. Selain tersiksa fisiknya, apalagi yang tersiksa ya? Wah, orang yang kerasukan setan sebenarnya batinnya atau hatinya juga tersiksa. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa tinggal dengan keluarganya. Dia tidak bisa kumpul di masyarakat. Tapi dia melakukan apa yang diinginkan oleh setan-setan itu. Di sini dikatakan dia dihalau. Dia nggak bisa tinggal di rumah. Dia tinggal di tempat yang sunyi. Di pekuburan kadangnya. Takut kan? Pekuburan gak ada lampu, dia tinggal di sana. Di tempat yang sunyi, terus dia tidak pakai baju. Kalau kita gak pakai baju kan malu. Tapi orang ini sudah tidak merasa malu. Kenapa? Karena pikirannya dikuasai sama setan. Ketika dia buka baju, gak pakai baju ya, tinggal di pekuburan gitu. Tubuhnya diseret-seret, sembarangan makan atau apa. Dia ini ya bukan atas kehendaknya sendiri, tapi oleh setan yang tinggal di dalam dirinya. Kasihan ya, makanya ketika Tuhan Yesus lihat dan bertemu dengan orang ini, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengusir setan-setan yang ada di dalam diri orang itu. Tapi Tuhan tanya dulu, siapa kamu gitu ya. Tuhan mau setan-setan ini ngomong apa keberadaan dirinya. Lalu setan itu menjawab apa di sini di ayat 30. Katanya dia menjawabnya legion. Wah, apa setan-setan itu namanya legion ya? Jadi kalau ada setan yang namanya legion, mungkin yang ada setan yang mungkin namanya lain-lain. Gitu kah? Adik-adik, legion ini artinya sejumlah besar. Jadi bukan lagi sesuatu yang bisa dihitung 1, 2, tapi sekumpulan besar. Nah, setan-setan
setan ini mau ngomong kami jumlahnya banyak sekali. Wah gitu ya, kalau adik-adik tahu kata legion ini biasanya dipakai oleh tentara Romawi. Ketika tentara Romawi itu ada sekumpulan tentara yang jumlahnya lebih kurang 6.000, itu dikatakan satu legion. Jadi banyak sekali. Nah setan-setan itu ngomong kami ini legion namanya, jumlahnya banyak. Hei adik-adik, ini aneh nih, jumlah mereka banyak sekali. Setannya bukan cuma satu atau dua, memang di sini pakai kata setan-setan ya, artinya lebih dari dua. Tapi adik-adik bukan hanya lebih dari dua, ini jumlahnya banyak gitu ya. Tapi kok jumlah yang banyak ini takut kepada Yesus yang sendiri. Ingat itu adik-adik, jumlah setan yang banyak itu mereka tidak merasa kami banyak nih, kami bisa melawan Tuhan Yesus. Enggak loh adik-adik, malah mereka takut gitu ya, tersungkur di hadapan Tuhan dan ketakutan. Ini menandakan sekali lagi Allah kuasanya luar biasa. Sampai setan-setan yang jumlahnya banyak pun mereka takut dan takluk di bawah kuasanya Allah. Lalu setan-setan itu bagaimana adik-adik? Nah lalu Tuhan berkata keluarlah supaya setan-setan itu keluar dari tubuh orang tersebut. Tapi gimana? Tapi setan-setan itu memohon. Mereka mohon begini, Tuhan Yesus kami jangan diterjunkan ke jurang. Bolehkah kami, bolehkah apa? Masuk ke tubuhnya babi-babi. Rupanya di dekat sana ada babi-babi. Dan babi-babi itu memang banyak ya. Katanya jumlah babi-babi itu 2.000-an lebih ekornya. Banyak babi-babi. Nah setan-setan itu ngomong. Mereka tahu mereka pasti tidak boleh. Kalau mau masuk ke tubuh manusia Tuhan Yesus gak izinkan. Makanya mereka minta boleh gak kami masuk ke tubuh babi-babi itu. Lalu Yesus mengizinkan gitu ya. Ketika Yesus usir keluar legion ini setan-setan yang banyak, mereka masuk ke tubuh babi-babi. Dan ketika mereka memasuki tubuh babi-babi itu, lalu gimana? Babi-babinya itu semua lari, turun ke jurang. Wah, terjun semua. 1 ekor, 2 ekor, semua ikut terjun ke jurang dan mati babi-babinya adik-adik. Semua babi-babinya mati. Wah, waktu penjaga-penjaga babi lihat, babi-babi mati, gawat nih. Mereka lari kemana ini penjaganya? Lari ke kota. Mereka langsung ngomong ke tuan-tuannya, Tuan, mereka teriak-teriak di kota, ayo semua keluar lihat, ada hal besar yang terjadi. Wah, semuanya cepat-cepat lari. Kemana? Ke tempat di mana tadi Yesus ada dengan orang yang kerasukan setan-setan tadi. Ketika semua sudah kumpul dan lihat, iya ya, wah waktu mereka lihat ada Tuhan Yesus, terus lihat ada orang yang kerasukan itu yang mereka kenal. Awalnya mereka takut, ini kan yang ini ya, yang suka teriak-teriak terus yang mengerikan nih. Tapi waktu mereka perhatikan lagi, ini kok orangnya beda ya. Sekarang rambutnya sudah kayak lebih rapi. Terus loh kok dia sudah berpakaiannya orang ini ya. Terus aneh kok dia bisa duduk ya di samping Tuhan Yesus loh. Wah ketika mereka melihat seperti ini, ada yang beda nih, ini beda nih, apa yang terjadi? Mereka sempat takut juga ya, tapi orang-orang yang tahu cerita, tahu nggak? Tadi orang ini setan-setan diusir sama siapa adik-adik? Tuhan Yesus ya setan-setannya. Nah mereka menceritakan bagaimana kehebatan dan kuasa Tuhan Yesus. Dan bagaimana iblis-iblis itu justru tersungkur berlutut di hadapan Tuhan karena takut terhadap kuasanya Tuhan. Wah waktu mereka mendengar seperti itu dan mereka juga mendengar orang itu sudah sembuh, sudah waras. Wah bagaimana ya reaksi orang-orang? Senangkah mereka? Teman kami ini, wah penduduk kami udah sehat lagi, udah waras. Seneng gak mereka?
Tidak loh adik-adik, mereka nggak suka gitu ya. Apalagi di bagian lain diceritakan ada yang justru marah kepada Tuhan Yesus. Loh, kenapa mereka marah ya? Ayo adik-adik coba. Siapa yang tahu kenapa sih kok mereka nggak suka? Padahal Yesus sembuhin loh orang itu dan orang itu jadi kembali normal. Kenapa ya? Karena apa? Karena mereka merasa Tuhan Yesus itu telah merugikan mereka. Babi-babi yang 2000 ekor begitu banyak itu mati. Itu kan keuntungan yang besar. Uang mereka, harta mereka. Wah, ini pemilik babi dan beberapa orang di sekitarnya gak suka. Kami gak suka Tuhan Yesus ada di sini. Merusak mata pencaharian kami gitu ya. Atau juga mengambil harta kekayaan kami. Jadi mereka minta, Tuhan Yesus kamu pergi aja dari sini. Jangan lama-lama di kota kami. Ayo pergi. Wah, Yesus diusir ya dari kota Gerasa ya. Nah, bukan berarti kalau Tuhan melakukan kebaikan banyak orang yang senang. Ada orang-orang yang merasa ketika dia merasa rugi, wah dia nggak suka. Padahal dia tidak melihat ada hal yang indah yang Tuhan lakukan. Hal indahnya apa? Tuhan sayang kepada orang yang kerasukan ini. Dan Tuhan ingin ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya, tinggal bersama mereka. Dan hidup sebagai manusia yang normal. Tidak lagi dikuasai pikiran dan hatinya oleh si setan-setan. Iya kan? Lalu gimana adik-adik si orang ini? Orang ini waktu tahu Yesus mau pergi, dia ngomong, Tuhan Yesus boleh nggak aku ikut kalian? Pergi, saya mau mengikut Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngomongnya, yuk ikut aku di sini yuk. Gak apa-apa, makin banyak orang ikut aku gitu ya. Enggak, Tuhan Yesus ngomong ke orang ini, tidak. Kamu pergi pulang ke keluargamu, pulanglah ke kampungmu. Dan setelah disuruh pulang apa? Ceritakan apa yang kamu alami kepada orang banyak. Wah, Tuhan Yesus kasih dia tugas. Ini berarti setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan kasih tugas termasuk orang ini. Pergi kamu ceritakan apa yang telah kamu alami, apa yang saya lakukan. Supaya orang-orang lain juga mengenal kuasa Allah dan tidak takut kepada si setan-setan yang selalu mau berusaha membuat manusia takut kepadanya. Itu ya adik-adik ya. Wah, keren ya ceritanya ya. Kak Mary senang sekali. Dan Kak Mary juga bersyukur. Kenapa? Karena hati Kak Mary ini ada Tuhan Yesus yang tinggal. Seperti adik-adik ya. Hatinya ada Tuhan Yesus yang tinggal ya. Tuhan Yesus kan mau stay in our heart gitu ya, di dalam hati kita. Tuhan Yesus bukan cuma drive thru kayak yang Natal kemarin ceritanya ya. Tuhan Yesus mau tinggal. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, adik-adik ingat, setan-setan tidak bisa masuk. Ingat itu ya. Nah, kalau ada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita, Yesus memiliki kita. Setan-setan itu nggak berani loh untuk apa? Untuk mendiami, gak bisa, bukan gak berani, gak bisa mendiami hati kita. Tapi adik-adik, tapi apa ya? Tapi, ada tapinya. Tapi setan itu bisa mengganggu kita loh. Setan itu bisa menggoda pikiran dan hati kita. Setan tahu, oh di hatinya ada Tuhan Yesus. Tapi saya tahu nih kelemahannya apa. Saya mau ganggu dia supaya hatinya, pikirannya mengikuti apa yang aku mau. Wah gitu ya. Misalnya dia tahu nih adik-adik suka main game. Lalu setannya ngomong, sudah tidak usah lagi baca Alkitab. Tidak usah lagi ikut ibadah online. Bosen. Main game aja lebih enak. Ayo bohongin mamamu. Ngomong kamu sudah baca Alkitab. Atau bohongi papamu. Kamu sudah ikut ibadah online sekolah minggu. Tapi rupanya kamu pura-pura buka awalnya. Terus kamu main game aja. Atau kamu nonton YouTube aja. Wah,
pinter-pinternya setan ya. Wah, menggoda kita. Kalau kita, iya ya, saya bosen nih. Sudahlah, saya nggak mau, saya bohong nih, saya pura-pura. Itu artinya apa? Artinya pikiran kita mengikut apa yang setan mau. Wah, ngeri loh adik-adik. Malah ada yang begini, ada yang dia tahu kita suka iri sama saudara kita. Terus suatu kali mungkin adik kita melakukan sesuatu gitu ya, mungkin nyenggol kita. Terus langsung di dalam hati setan yang tahu, oh kamu nggak suka sama adik, dia ngomong, kamu pakai itu kayu, gepuk aja adikmu dengan keras. Memang dia menjengkelkan. Gitu ya. Lalu hati kita diliputi oleh amarah. Iya ya. Lalu kita ambil sesuatu. Wah, pukul adik kita. Setelah pukul gimana? Wah, setannya seneng. Ikutkan apa kataku? Wah, gitu ya. Adik-adik hati-hati ya. Setan itu banyak tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, ingat apa? Harus pikiran kita, hati kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan kita ini menolong kita untuk mengalahkan kuasa setan. Kuasa firman Tuhan menolong kita untuk mengalahkan si setan. Benar ya itu adik-adik. Ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang sebagai pemenang. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Sampai setan-setan yang banyak pun mereka tidak berkutik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan mengandalkan kuasa Tuhan dan percaya kuasa Tuhan mampu menolong kita untuk mengalahkan si jahat, mengalahkan si setan. Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh belajar agar Tuhan yang menjadi pengendali atas pikiran dan hati kita. Sehingga seluruh hidup kita hanya Tuhan yang menguasa dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita baca sama-sama dari Mazmur 103 ayat 19. Nah di sini dikatakan apa? Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Artinya biarpun tata Allah ada di surga tapi kerajaannya atas segala sesuatu, atas bumi dan segala isinya. Sekali lagi yuk kita bacakan, nanti kali ketiga coba hafal ya. Kak Mary juga mau belajar menghafalkannya ya. Mazmur 103 ayat 19. Apa isinya? Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Indah ya, sekali lagi yuk, 2, 3 ya, apa alamatnya? Mazmur 103 ayat 19, isinya adalah Tuhan sudah menegakkan tatanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas apa? Segala sesuatu. Amin ya. Kiranya ayat ini mengingatkan kita sehingga ayat ini menolong kita untuk bertumbuh terus pengenalan akan Tuhan dan iman kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kelepasan. Nah, mari kita memuji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Bentar Kak Nunu, saya punya pantun loh. Ya, silakan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Benih-benih firman Tuhan tumbuh di hati. Wahai adik sekalian, jangan lupa bahwa dan beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darah
adik-adik, pujian ini seru loh. Ayo kita pujikan lagi sekali lagi. Semangat adik-adik. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan. Marilah kita berdoa adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Ya, sekarang waktunya buat apa nih? Aktivitas loh ya. Kak Mary sebenarnya suka loh bagian yang membuat aktivitas karena seru ya. Terus nunggu-nunggu mau buat apa nih? Mau buat apa tuh gitu ya. Hari ini mau buat apa? Ayo kita sama-sama ikuti ya. Yuk siapkan bahan-bahannya. Aktivitas hari ini kita memerlukan bahan-bahan beberapa lembar kertas. Kita perlu kertas berwarna sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertas berwarna, 1 kertas berwarna putih, dan 1 lembar kalender bekas ya. Ini kalender bekas ya. Kemudian kita juga butuh tali atau pitah kecil yang panjang. Nanti panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita butuh gunting, pensil, penggaris, spidol, lem, dan selotip. Yang pertama kita ambil dulu kalender bekas ini ya. Kemudian kita gulung. Kita gulung. Hasilnya seperti ini setelah digulung, dan untuk menutupnya kakak gunakan selotip supaya lebih kuat perekatnya. Setelah itu kita singkirkan. Sekarang kita ambil kertas yang berwarna putih. Kertas putih ini kita garis. Nah, garis seperti ini ya. Selebar 2 cm. Sudah? Kalau sudah semua dipotong, kemudian dipotong jadi 2. Lagi ya, digaris selebar 2 cm, kemudian dipotong dan dipotong jadi 2. Kalau sudah, ambil kertas yang berwarna kuning atau warna yang adik-adik sudah siapkan di rumah. Kalau yang ini juga digaris, tapi punya ukuran 3 cm masing-masing jaraknya, tiap 3 cm. Kalau yang putih tadi 2, kalau yang ini 3, yang kertas berwarnanya ya. Dan semuanya juga sama, dipotong. Setelah dipotong, potong lagi jadi 2. Yuk kita kerjakan semua. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kalau tadi memanjang kan begini, dipotong jadi 2. Seperti ini. Yang putih ukurannya lebih kecil, 2 cm lebarnya. Panjangnya separuh dari kertas A4. Kalau sudah, kita akan membuat lingkaran-lingkaran kecil dari kertas-kertas ini tadi. Dibentuk seperti ini ya, begini. Semua digulung-gulung seperti ini. Kita membutuhkan 60 gulungan kertas-kertas berwarna. Siapkan di rumah ya adik-adik, 60. Sedangkan yang putih kita memerlukan 45. Oke, sekarang kita mau lem. Ambil sedikit lem, kemudian kita rekatkan.
Nah, kalau yang ini sudah dilem semua, sekarang kita mau sambungkan yang warna-warna ini satu dengan yang lain, ya. Disambungkan begini. Ketika menyambungkannya, kita memerlukan kertas yang berwarna putih ini. Ini ya. Kelihatan? Kerjakan yuk. Nah, setelah disambung-sambung, hasilnya seperti ini. Kakak pakai warna-warnanya 2 merah, 2 kuning, 2 biru, 2 merah muda, dan 2 ungu. Adik-adik boleh bebas ya mau pakai warnanya seperti apa. Kalau sudah disambung seperti ini, yang tadi gulungan kalendernya ini diambil, kemudian masukkan semuanya ke dalamnya. Oh iya, lupa. Masukkan dulu talinya ke dalam lubang kalender yang tadi ya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan semuanya. Kalau sudah, talinya kita pitah. Kita simpulkan ya. Nah, belum selesai ya ini, karena kakak mau tambahin dulu tulisan di tengah-tengahnya. Kakak mau beri tulisan, Tuhan Yesus memberi kelepasan. Nah, tulisannya sudah jadi. Ayo dibaca, apa? Tuhan Yesus memberi kelepasan. Oke, sudah jadi aktivitasnya. Gantung yuk. Tada! Adik-adik sudah selesai. Bagus ya ini ya gantungannya. Nah ini gantungan itu tahu nggak sih apa arti dari gantungan ini? Kak Mary kasih tahu ya, ini artinya bentuknya kan rantai ya. Seseorang itu yang dirasuki oleh setan itu seperti orang yang tangannya dirantai gitu ya. Nggak bisa dia mau buat apapun karena setan yang ada di dalam dirinya itu yang akan membuat dia melakukan hal apapun gitu. Jadi dia kayak dirantai ya hidupnya ya. Tapi ketika Tuhan Yesus ada, ini ada tulisannya ya. Tuhan Yesus memberi kelepasan. Tuhan Yesus yang mampu melepaskan kita dari belenggu-belenggu ya, termasuk belenggu kuasa dari si setan ini. Jadi bersyukur kita sebagai anak Tuhan kita sudah lepas ya dari jeratan iblis ini. Tapi jangan lupa ya adik-adik, tetap kita setia mengikut Tuhan, membaca firman-Nya agar godaan iblis itu tidak tembus ke kita. Oke? Ayo, yang sudah buat silakan foto ya. Teneng, bagus ya rantainya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan dan sampai ketemu dengan rantai-rantai yang dibuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.